Perkenalkan, nama saya Wenceslaus Tiba, NIM 2103030074, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya akan membahas review tentang Undang-Undang Dasar. Yang pertama, kata pengantar. Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris menjadi Undang-Undang Dasar. Sebenarnya ada kesukaran atau kekurangan dengan pemakaian istilah ini, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak mengatur secara mengikat cara-cara pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa dalam kepustakaan Belanda diadakan pembedaan antara pengertian Undang-Undang Dasar, sedangkan Undang-Undang Dasar memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Dengan kata lain, setiap undang-undang tertulis ada unsur tidak tertulisnya, sedangkan setiap undang-undang tak tertulis dan rupa-rupanya penyusunan undang-undang ini menganut pikiran yang sama, sebab dalam penjelasan Undang-Undang 1945 dikatakan Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumannya, dasar negara itu dan negara tersebut. Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumannya, dasar negara tersebut. Undang-Undang Dasar yang tak tertulis yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Yang kedua, pengantar sifat dan fungsi-fungsi Undang-Undang Dasar. Apakah Undang-Undang Dasar itu? Umumnya dapat dikatakan bahwa undang-undang merupakan suatu perangkat peraturan yang menemukan kekuasaan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Aristoteles di dunia barat dipandang sebagai sarjana ilmu politik pertama yang berhasil melukiskan Undang-Undang Dasar lebih dari 500 negara kota Yunani dengan jalan mencatat pembagian kekuasaan serta hubungan kekuasaan dalam setiap negara kecil tersebut. Yang ketiga, konstitusionalisme. Undang-undang sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenangnya terhadap negara-negara lain. Diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas memerintah atau di negara-negara komunis. Juga terdapat Undang-Undang Dasar negara penganut totalitisme lainnya. Undang-Undang Dasar dibuat hanya untuk kekuasaan negara tersebut. Yang keempat, ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Yang pertama, organisasi negara misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, kualitatif, yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya undang-undang tersebut. Yang kedua, hak-hak asasi manusia, biasa disebut berbentuk naskah tersendiri. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, amandemen. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Biasanya ada jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari teguran yang ada dalam negara tersebut. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali. Selain itu, mukadimah Undang-Undang Dasar sering memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Yang kelima, Undang-Undang Dasar dan Konvensi. Sudah dikemukakan bahwa setiap Undang-Undang Dasar mencerminkan konsep dan alam pikiran dari masa di mana dilahirkan dan merupakan hasil dari keadaan material spiritual dari masa ia dibuat. Undang-Undang Dasar yang berbentuk naskah tertulis di beberapa negara telah banyak timbul kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Undang-undang tidak tertulis konvensi merupakan hal yang
signifikan karena ia memberikan arahan tentang prosedur, kekuasaan, dan kewajiban dari institusi-institusi utama negara. Dengan demikian, ia mengisi adanya kekosongan dalam hukuman yang terkoordinasi. Yang keenam, pergantian Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar pergantian pada tahun 1993 dimaksudkan untuk mencerminkan tercapainya sosialisme dan berakhirnya tahap pertama revolusi, serta dimulainya tahap transformasi ke arah masyarakat komunis. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat, 4 tahun 1959, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini mulai berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat. Lazimnya, memang setiap pergantian Undang-Undang Dasar mencerminkan anggapan bahwa perubahan konstitusional yang dihadapi begitu fundamental sehingga mengadakan amandemen saja terhadap undang-undang yang sedang berlaku dan dianggap tidak memandai. Yang ketujuh, perubahan Undang-Undang Dasar amandemen. Perubahan ini dinamakan amandemen. Undang-undang biasanya memuat prosedur untuk menampilkan syarat melakukan kegiatan dalam negara tersebut. Undang-Undang Dasar perubahan parsial tersebut pada umumnya dianggap bahwa suatu undang-undang boleh terlalu mudah diubah oleh karena hal itu akan menandakan arti simbolis negara tersebut. Prosedur yang berbeda-beda di antara satu negara dengan yang lain, namun bisa disebutkan sebagai berikut. 1. Melalui sidang badan legislatif. Yang kedua, referendum atau plebiscit antara negara-negara yang ada. Yang ketiga, negara-negara bagian dalam negara federal. Yang keempat, musyawarah khusus antara negara-negara tersebut. Yang kedelapan, supervisi Undang-Undang Dasar. Undang-undang berada dengan undang-undang biasa. Undang-Undang Dasar dibentuk menurut cara yang istimewa. Cara tersebut berlainan dengan cara pembentukan undang-undang biasa. Pula badan yang membuat Undang-Undang Dasar berbeda dengan badan yang membuat undang-undang biasa. Karena dibuat istimewa, maka Undang-Undang Dasar dapat dianggap sesuatu yang leluhur yang ditinjau dalam negara-negara yang berada di dunia. Dengan ketentuan konstitusional, ini berarti bahwa parlemen merupakan satu-satunya badan yang lebih mengubah ataupun membatalkan undang-undang yang dianggapnya tidak sesuai dengan pertentangan dalam negara-negara tersebut. Yang 9, Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tidak tertulis. A. Magna Carta 1215 yang ditandatangani oleh Raja John atau didesakkan golongan bangsawan. Meskipun naskah ini bersifat feodal, tetapi dianggap penting oleh karena untuk pertama kali saja mengakui beberapa hak-hak dari bangsawan bawahannya. B. Bill of Rights 1889 dan Stillman 1701. Undang-undang ini merupakan hasil kemenangan parlemen melawan raja-raja dinasti karena memindahkan kedaulatan dari tangan ke tangan. Beberapa konvensi yang penting ialah 1. Prinsip tanggung jawab politik. Yang kedua, jika kabinet mengundurkan diri, maka raja pertama-tama memberi kesepakatan kepada pemimpin partai oposisi untuk membentuk kabinet baru. Yang ketiga, setiap waktu sebelum berakhirnya masa jabatan anggota majelis rendah, Perdana Menteri dapat meminta kepada raja untuk membubarkan majelis-majelis tersebut. Yang keempat, Perdana Menteri merupakan anggota majelis rendah dilihat dari suatu yuridis konvensi dalam negara tersebut. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tertulis. Amerika Serikat, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat disusun pada tahun 1787 dan diresmikan pada tahun 1789, merupakan naskah yang tertua di dunia. Pengantar sifat dan fungsi-fungsi Undang Dasar. Apakah Undang-Undang Dasar? Umumnya dapat dikatakan bahwa undang-undang merupakan suatu perangkat peraturan yang menemukan kekuasaan dan tanggung jawab dari dalam diri sendiri. Pandangan ini merupakan pandangan luas dari beberapa negara tersebut. Sarjana ilmu politik merupakan sistem konstitusional yang diperlukan dalam negara-negara tersebut. Sekian dari saya ucapkan banyak limpah terima kasih.